Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taki Naryama Ramadhanu Ardias dengan 3 digit NIM terakhir 095 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dari kelas praktikum D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan terkait dengan materi yang sudah saya buat dalam bentuk PPT kali ini yang berjudul pemodelan MATLAB dan juga dasar Simulink beserta dengan simulasinya di aplikasi MATLAB Simulink. Jadi yang pertama, apa itu MATLAB? MATLAB atau singkatan dari Matrix Laboratory adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan juga analisis data. Nah, MATLAB juga banyak digunakan dalam bidang teknik untuk menghitung, memvisualisasikan, dan juga menganalisis sistem secara efisien. Lalu yang kedua, ada Simulink dan juga konsep modeling serta simulation. Yang pertama, apa sih itu Simulink? Simulink adalah ekstensi dari MATLAB yang berupa lingkungan grafis untuk membuat dan juga menjalankan model sistem dinamis secara visual dengan menggunakan blok-blok diagram. Lalu yang kedua ada modeling. Modeling sendiri adalah suatu proses di mana sistem membuat representasi matematis atau visual dari sistem nyata, misalnya seperti sistem mekanik atau sistem elektrik. Yang ketiga ada simulation, yang dimana simulation sendiri adalah proses menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana sistem dapat bereaksi terhadap suatu masukan tertentu. Nah, lalu setelah itu ada dasar sistem dinamis, yang terdiri dari Laplace transformation function, dan juga pemodelan sistem yang terdiri dari 3 sistem, mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Kita bahas dari yang pertama, itu Laplace transformation, yang dimana Laplace transformation digunakan untuk mengubah persamaan diferensial waktu atau time domain yang menjadi bentuk aljabar sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Lalu yang kedua ada transformation function, yang dimana dia adalah perbandingan antara nilai output dan juga input dalam bentuk fungsi Laplace. Nah, ini juga menggambarkan karakteristik pada sistem dinamis. Lalu yang ketiga ada pemodelan sistem yang terdiri dari 3 sistem. Yang pertama ada mekanik, yang dimana sistem mekanik menggunakan hukum Newton untuk menghitung massa, pegas, dan juga peredam. Lalu yang kedua ada sistem elektrik, yang dimana sistem elektrik ini mengikuti hukum Ohm dan juga Kirchhoff alias tegangan dan juga arus. Lalu yang ketiga ada sistem hidrolik, yang dimana sistem hidrolik sendiri memakai analogi tekanan dan aliran fluida seperti pada sistem pipa. Selanjutnya ada pembahasan singkat terkait dengan sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan sistem yang dirancang untuk menjaga keluaran agar tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan melalui proses umpan balik alias feedback. Contoh sistem kontrol pada kehidupan kita sehari-hari itu seperti pengatur suhu pada AC, lalu sistem cruise control yang ada pada mobil, dan juga sistem stabilitas pada robot industri. Nah, dan berikut merupakan gambaran blok diagram pada sistem kontrol. Nah, lalu setelah itu dasar Simulink dan juga cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunaan Simulink sendiri itu dengan cara drag and drop blok ke dalam model workspace. Lalu setelah itu menghubungkan sesuai dengan diagram sistem. Nah, setelah semua blok tersambung, simulasi pun dijalankan untuk melihat respon sistem. Nah, dan di sini dasar Simulink pun juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada source blocks, yang dimana source blocks menghasilkan sinyal masukan untuk model. Lalu yang kedua ada sinks block, yang dimana dia menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Lalu yang ketiga ada math library, yang dimana dia berisi blok operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, gain, trigonometri, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada matriz, yang dimana sesuai dengan namanya sendiri, matriz digunakan untuk memanipulasi data yang berbentuk vektor dan juga matriks. Lalu yang kelima ada user defined functions, yang dimana dia memungkinkan pembuatan fungsi secara custom dengan memasukkan kode MATLAB function block. Lalu setelah itu ada lookup tables, yang dimana dia menampilkan hubungan antara input dan output berdasarkan data eksperimen atau data yang didapat dari tabel. Lalu yang ketujuh
ada MUX di max dan juga buff, yang dimana MUX sendiri menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu, lalu di max memisahkan kembali sinyal yang sudah tergabung, dan bus mengelola banyak sinyal secara terstruktur. Nah, lalu setelah itu ada selectors dan switch, yang dimana dia bertugas untuk memilih elemen tertentu dari sinyal atau jalur berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada logic operations alias operasi logika, seperti yang kita sudah pelajari. Operasi logika itu ada beberapa seperti AND, OR, NOT, XOR, NAND, dan juga yang lainnya, di mana dia digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan beberapa materi terkait dengan Simulink serta cara penggunaannya dan juga terkait dengan MATLAB. Setelah ini kita langsung saja melakukan simulasi pengujian di aplikasi MATLAB. Oke, jadi kali ini saya sudah berada di aplikasi MATLAB di bagian Simulink. Nah, jika kalian tampilannya sudah seperti ini, kita langsung klik library browser. Lalu setelah itu klik Simulink. Dan setelah itu kita pilih yang source. Kita klik. Dan setelah itu, karena di sini percobaan pertama saya akan membuat gelombang sinusoida, maka yang pertama harus kita lakukan adalah dengan mencari sine wave. Nah, ini lalu jika sudah ketemu langsung klik dan tarik aja ke layar. Nah, setelah itu kita pindah ke things ini, lalu kita pilih scope, langsung aja kita tarik, guys. Tarik ke depan si sine wave ini. Nah, fungsi si scope ini sendiri nantinya untuk agar kita bisa melihat si gelombang sinusoidanya itu sendiri. Nah, setelah itu langsung aja kita tarik garis dari si sine wave ini dan kita hubungkan ke scope ini. Nah, setelah itu juga sudah tersambung seperti ini. Kita langsung klik tombol run yang ada di sini. Lalu kita klik 2 kali si scope ini untuk melihat hasil dari gelombang sinusoida yang dihasilkan dari scope ini sendiri. Ini untuk hasil dari gelombangnya. Nah, lalu setelah itu kita akan langsung ke percobaan kedua. Nah, untuk rangkaiannya masih sama seperti ini, namun akan kita tambahkan gain agar nanti nilai dari gelombangnya itu berubah. Jadi kita langsung saja ke setelah itu kita langsung ke commonly used blocks yang ini, klik, lalu kita ambil gain, kita tarik dan kita posisikan di tengah-tengah scope dan juga sine wave ini. Lalu kita klik gain ini 2 kali. Nah, lalu kita ubah angkanya ini dari 1 menjadi 3. Sudah langsung enter atau udah oke saja. Lalu setelah itu kita langsung aja run. Lalu setelah itu kita lihat hasil gelombangnya di scope. Nah, untuk hasil gelombangnya sendiri tentunya berbeda dari yang sebelumnya ditambahkan gain, yang dimana apabila sudah ditambahkan gain maka gelombang akan sampai di angka 3, sedangkan saat gain belum dimasukkan gelombang hanya sampai di angka 1. Nah, jika sudah,
Jika sudah, kita akan lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, untuk cara merangkai sendiri itu sama seperti yang tadi. Namun, kali ini kita akan membuat gelombang yang lain, alias bukan gelombang yang tadi kita buat, yaitu gelombang sinusoida. Terus, selanjutnya kita akan... Nah, lalu yang pertama kita ke source. Dan kita pilih yang band limit white noise. Kita tarik aja sini. Lalu kita pilih church signal. Lalu kita pilih juga yang ramp. Kita tarik ke sini. Lalu kita pilih juga yang ini, kita tarik ke sini langsung. Seperti ini. Lalu kita ambil scope. Ini kita taruh di depan masing-masing dari komponen yang sebelumnya sudah kita ambil. Jangan lupa disejajarkan agar rapi. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung tarik garis untuk menghubungkan scope dan juga komponen sampingnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung run saja. Lalu kita cek satu persatu hasil dari gelombang yang dihasilkan. Untuk gelombang pertama seperti ini. Lalu yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Garis lurus dari ujung ke ujung. Dan yang terakhir seperti garisnya seperti ini. Lalu juga sudah, kita akan langsung ke percobaan yang keempat. Percobaan keempat kali ini kita akan membahas terkait dengan math operations, alias operasi matematika atau operasi perhitungan. Yang pertama tentunya kita ke math operations. Nah, lalu untuk yang pertama kita akan tarik add di sini. Lalu yang kedua kita tarik yang divide. Nah, lalu yang ketiga kita akan menarik ini yang produk. Lalu setelah itu yang keempat kita pilih subtract. Lalu setelah itu kita akan tambahkan dua konstan di belakang masing-masing komponen. Nah, kita tarik konstan ke masing-masing di belakang komponen 2.
Nah, jika sudah, kita langsung hubungkan terlebih dahulu dua konstan ini ke komponen depannya. Seperti ini. Dan setelah itu kita akan tambahkan display untuk bisa melihat hasil akhirnya. Lalu setelah itu kita hubungkan langsung, tarik garis untuk menghubungkan komponen dengan displaynya. Nah, setelah itu kita langsung saja run. Nah, jika sudah di run, nanti hasilnya akan terlihat di sini angka 2 dikarenakan di sini kita melihat untuk komponennya ini bersifat penjumlahan alias tambah semua, maka dari 1 tambah 1 akan menjadi 2. Nah, apabila kita mengubah nilai di sininya, misal saya ingin mengubah nilai 1 ini menjadi 5 dan nilai yang bawahnya menjadi 50. Lalu kita run kembali. Nah, hasil di sini akan menjadi 55 karena kan 50 tambah 5 sama dengan 55. Nah, lalu setelah itu jika sudah selesai kita akan langsung ke percobaan yang kelima. Nah, lalu di percobaan kelima ini kita akan membuat matrix. Yang pertama kita akan ke commonly used blocks.
Lalu kita langsung run aja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan setelah ini kita akan langsung lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Sebelum ini kita lihat terlebih dahulu.
Kita lanjut ke percobaan yang berikutnya.
Kita lanjut ke persoalan selanjutnya.
Kita akan lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Dan ini merupakan salah satu contoh dari simulasi membuat gerbang logika di aplikasi MATLAB Simulink 2023. Coba saya akan dan kita langsung run. Dihasilkan seperti ini. Dan ini merupakan salah satu contoh dari simulasi membuat gerbang logika pada aplikasi MATLAB Simulink 2023. Oke, mungkin sebentar. Mungkin sekian video yang dapat sampaikan mengenai penjelasan terkait dengan MATLAB dan juga penggunaan Simulink. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.